mereaksi, menanggapi adu debat secara live, entah siapapun yang memfasilitasi, stop. Para kiai, para ulama, dimohon jangan sekali-kali menanggapi tantangan mereka. Karena semakin mereka ditanggapi, selain dana dari klien Balawi ini terus mengucur, rembes kemana-mana, nilai kita itu sudah tidak ada harganya. Karena memang sengaja mereka itu mereaksi itu bukan dengan ya yang mereka katakan sebagai profesionalisme, bukan. Ini untuk mengacak-acak publik agar pikiran yang tadinya sudah memang yakin bahwa klan Balawi itu benar-benar nasabnya kotor, jadi amburadul. Karena mereka bukan seorang yang sebenarnya ahli nasab, bukan seorang yang sebenarnya ahli kitab. Mereka hanya sebagai aktor yang terus dideliver dari klan Balawi, ini bahan-bahannya untuk serang balik ke mereka. Anda tentu ingat kan, ada seorang habaib yang sudah tua bangka, yang kemarin juga saya posting, yang mengatakan bla 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 segala macam lah. Istilahnya, nih loh, gua kasih rumel abas saja, lo sudah kelimpungan. Bagaimana gua kasih yang lain? Assalamualaikum sahabat AW Kertapati. Kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Sebelum kita bicara jauh sekali, masih pembahasannya yang ya berkutat di soal mereaksi, menanggapi, merosting dan lain sebagainya. Hari ini yang kita bahas adalah mengenai bagaimana para kutu kupret dari klan Balawi yang selalu saja dengan terang-terangan mengatakan bahwa loh ini profesional, saya membela klan Balawi, ya kalau nggak profesional gimana? Bodoh amat dengan sangkaan orang, dengan perkataan orang. Mau itu jadi penjilat pantat klan Balawi, mau itu jadi pecundang, mau itu jadi antek klan Balawi, bodoh amat. Yang penting duit. Mau itu mengadu domba dan segala macam, bodoh amat. Kan seperti itu. Para profesional, antek-antek, para kutu kupret klan Balawi. Bagaimana mati-matian membela nasab kotornya klan Balawi. Sebelum sampai jauh kemana-mana, kita coba dengarkan video dari atau audio dari Kiai Junuria soal ya ditantang debat. Sebetulnya ada apa gitu loh. Di balik itu semua, di balik si antek-antek klan Balawi, si kutu kupret klan Balawi selalu ingin menantang debat terbuka, live dan segala macam lah. Sebetulnya ada apa di balik itu? Nah, kita dengarkan dulu audio dari Kiai Haji Nuria. Ada seorang saudara yang menantang saudaranya, yakni saya. Ditantang debat atau diskusi terbuka oleh saudara Gus Romel Abbas dari Jepara. Beliau penasaran dengan saya yang selama ini saya masih belum meresponnya dengan berjumpa tanpa melalui jaringan udara, alias tatap mata, tatap muka, langsung nyata di depan mata. Ini akan kami layani jika sudah bisa menjawab pertanyaan saya. Tidak terlalu dalam atau ruwet dan jelimet. Alias apa? Benarkah julukan atau profesi dari Hasan bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Abbah itu adalah al-alal, atau yang benar itu ad-dalal? Dua kata saja.
Kalau bisa menjawab pertanyaan saya ini, berarti kita akan lanjut diskusi tatap muka, langsung di depan mata. Nah, itu tadi statement dari Kiai Haji Nur Riya melalui kanal YouTube-nya, ya membahas kutu kupret satu itu lagi. Dan memang hanya yang selama ini yang gencar untuk bagaimana menantang debat secara ilmiah, selain dari Kiai Haji Madudin, juga Kiai Haji Nur Riya. Nah, sebelum lagi jauh-jauh ke sana, kita dengarkan lagi dulu. Dari Gus Fuad Pleret. Kurang lebih sama tentang si kutu kupret. Cuman ini beda. Ini bukan si kutu kupret yang dimaksud oleh Kiai Haji Nur Riya, tapi kutu kupret yang barusan saja belum lama ini mencoba lebih eksis lagi bagaimana agar namanya bisa tenar. Soal bocoran yang kemarin, Anda pasti ingat ya, bocoran voice seorang kutu kupret yang membela klan Balawi dengan sejumlah bayaran sekian, dan itu sangat profesional menurut si kutu kupret itu. Dan voice itu memang diposting oleh Gus Fuad Channel. Nah, sekarang ini bagaimana Gus Fuad Channel mereaksi setelah mengupload voice bocoran itu, ditantang oleh si kutu kupret itu. Dan bagaimana reaksi dari Gus Fuad Pleret? Kita dengarkan. Jadi maksud saya gini, saya pikir yang ada di voice note itu ada benarnya juga ya, profesional itu. Jadi maksud saya gini, teman-teman seperjuangan itu kadang-kadang kan karena saking polos, lugu, semata-mata hanya memperjuangkan yang benar, meluruskan yang keliru gitu, kadang-kadang ngadepi budak-budak keturunan antek-antek penjajah Belanda itu kadang-kadang di framing sedemikian rupa. Wah, misalnya Imad Al-Kaburi padahal kenyataannya tidak seperti itu. Jadi, dan ini juga tadi ada yang katanya ada yang nantang saya untuk live bareng gitu. Oke, sekarang tak kasih tahu ya untuk semuanya, karena budak-budak tobol itu semuanya selalu memframing. Nah, terinspirasi dari voice note budak itu yang katanya kan profesional, kita profesional aja. Dan juga dari statusnya sudah Mas Rifki Zulkarnain itu, jadi sekarang saya putuskan gini, bagi yang pengen ngajak nge-live bareng Gus Fuad Pleret saya, atau pengen ngundang saya, itu ada tarifnya. Kalau teman seperjuangan, sahabat seperjuangan, tarifnya gratis. Kalau yang belum teman atau yang belum terbukti sebagai teman, tarifnya per jam 100 juta. Kalau terbukti budak Habib Alwi Tobol atau Habib undang saya mau live bareng, saya mau, tapi tarifnya per jam 1 miliar. Ada tarifnya. Nah, itu pernyataan dari Gus Fuad Pleret. Tapi ya kita pasti hafal lah, pasti sudah menebak-nebak lah. Semua pernyataan dari Gus Fuad Pleret, mereaksi para kutu kupret yang berbasis profesional, juga Kiai Haji Nur Riya,
mereaksi juga para kutu kupret juga dengan ya alih-alih profesional, kita sudah menebak. Pasti juga pernyataan-pernyataan ini juga akan digoreng lagi oleh kelompok klan Ba'alawi. Digoreng terus. Bahkan kemarin saya juga melihat di platform sebuah media sosial bahwa apa yang dikatakan barusan oleh Gus Potperet itu ya sama, di framing. Wah, Gus Potperet sekarang kalau diundang harus membayar sekian. Karena sekarang Gus Potperet itu punya tarif sekian. Gorengannya kurang lebih seperti itu. Dan bla 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 segala macam lah. Semua platform di media sosial tentu saja akan, pasti Anda lihat berseliweran tuh gorengan-gorengan, pernyataan-pernyataan dari Gus Potperet juga Kiai Haji Nurya setelah mereaksi para kutu kupret itu. Nah, di awal saya bicara, sebetulnya ada apa sih di balik ini semua? Kenapa para kutu kupret klan Ba'alawi yang membela nasab kotor mereka itu sepertinya memang sudah didesain. Dan ini masif bukan saja oleh kedua kutu kupret itu, tapi juga para komentator-komentator di kolom komentar, semua konten kreator yang seperjuangan, yang sepemahaman bahwa polemik nasab kotor klan Ba'alawi ini benar-benar diperjuangkan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Tanpa ada embel-embel profesionalitas, tanpa ada embel-embel minta bayaran. Siapa yang bayar gitu loh, kan gak ada yang bayar, goblok kalian tuh, gatel. Seperti itu. Jadi beberapa teman yang ya sahabat-sahabat konten kreator ini itu memberikan argumentasi justru berbeda mungkin dengan sahabat-sahabat semua, bahwa di balik ini semua, ya, di balik ini semua yang para penjilat pantatnya si para habaib yang selalu saja berdalih ini profesional itu sebetulnya ya kalau mereka tidak menggunakan apa yang dia katakanlah kuasai, kemudian selalu membuat konten-konten untuk bagaimana ya mereaksi para pejuang-pejuang ini, tentu saja aliran dana yang sudah memang disepakati di balik layar dari kutu kupret dan klan Ba'alawi ini tidak akan cair. Karena syaratnya cair dana dari mereka ini diduga ya para kutu kupret ini harus banyak, tidak hanya dua cecunguk itu. Ya, dua cecunguk itu siapa? Ya Rumel Abbas dan si Londo Ireng itu, si siapa namanya? Siapa namanya ya? Saya lupa. Saya lupa ya, gampang lupa kalau orang kalau sudah masuk dalam kategori kutu kupret ini susah nyebutinnya. Coba Anda kalau berkomentar siapa satu lagi si Londo Ireng itu. Memang semuanya ireng semua. Nah, di balik itu semua, itulah maksudnya. Jadi, saran dari teman-teman konten kreator kepada para kiai, para ulama, ya jangan lagi dan usahakan tidak pernah menanggapi tantangan debat baik live maupun terbuka dari para penjilat, dari para kutu kupret yang memang sudah didesain, dipinjam tangannya, dicuci otaknya, dipinjam congornya atau mulutnya untuk mendebat seperti Kiai Haji Madudin, Gus Potperet, Kiai Haji Nurya, Dr. Mana Kemali, dan lain sebagainya. Teman-teman ini sudah menjalankan, jangan pernah mereaksi, menanggapi tantangan debat terbuka maupun live. Karena apa? Begitu kita mereaksi, mengikuti jalan pikiran si kutu kupret itu,
dana akan deras mengalir. Nggak cuman ke dua orang itu yang menganggap dirinya profesional dan ahli nasab, tapi semua Kurowo-Kurowo, klan Ba'alawi yang selalu membuat narasi melalui komentarnya di kolom komentar teman-teman semua yang seperjuangan ini. Ya, jadi kalau mereaksi, menanggapi adu debat secara live, entah siapapun yang memfasilitasi, stop. Para kiai, para ulama, dimohon jangan sekali-kali menanggapi tantangan mereka. Karena semakin mereka ditanggapi, selain dana dari klan Ba'alawi ini terus mengucur, rembes kemana-mana, nilai kita itu sudah tidak ada harganya. Karena memang sengaja mereka itu mereaksi itu bukan dengan ya yang mereka katakan sebagai profesionalisme, bukan. Ini untuk mengacak-acak publik agar pikiran yang tadinya sudah memang yakin bahwa klan Ba'alawi itu benar-benar nasabnya kotor, jadi amburadul. Karena mereka bukan seorang yang sebenarnya ahli nasab, bukan seorang yang sebenarnya ahli kitab. Mereka hanya sebagai aktor yang terus dideliver dari klan Ba'alawi, ini bahan-bahannya untuk serang balik ke mereka. Anda tentu ingat kan, ada seorang habaib yang sudah tua bangka, yang kemarin juga saya posting, yang mengatakan bla 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 segala macam lah. Istilahnya, nih loh, gua kasih rumel Abbas saja, lo sudah kelimpungan. Bagaimana gua kasih yang lain? Dan terbukti kan setelah itu muncul voice bocoran yang itu udah didului oleh Gus Fuad untuk diposting. Padahal kalau ini nggak sampai ke posting kemarin, nggak sampai bocor, wah itu luar biasa efeknya. Tapi alhamdulillah voice bocoran dari para antek-antek klan Ba'alawi, para kutu kupret itu sudah bocor duluan. Jadi ya desain yang akan diselenggarakan berikutnya berantakan. Meskipun dana sudah turun, pasti itu. Tapi ya oke-oke aja sih, sah-sah aja. Toh itu juga bukan dari kita, dari mereka. Dan apa coba? Yang akhirnya tersirat di pikiran kita. Yang akhirnya itu menjadi kesimpulan dari kita-kita ini, para pejuang yang memperjuangkan bahwa benar-benar nasab klan Ba'alawi itu adalah kotor, dan sahabat-sahabat semua yang sampai hari ini tekun mengikuti progres perkembangan dari polemik nasab kotornya Ba'alawi ini. Apa coba yang Anda pikirkan dan Anda simpulkan? Nah, silahkan berpendapat, berargumen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.